adik-adikku, selamat pagi. Ayo semangat. Iya ya, kita mau ibadah adik-adik. Ayo dong ketemu sama kakak Pipit. Nah adik-adik, sebelum kita mau ibadah, kita berdoa dulu. Ayo ajak mama papa, kakak dan adikmu, yang kecil-kecil, yang baby-baby. Ayo kita ibadah bersama. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Kakak undang kita berdoa, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mengucap syukur berkat-Mu yang luar biasa. Kami mau beribadah Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada mama papa, ada kakak dan adik, ada dede bayi juga. Tuhan tolong, walaupun kami ibadahnya masih di rumah Tuhan. Tuhan tolong ibadah kami, puji-pujian kami, mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, ada satu pujian yang membuat kita semangat. Glory, haleluya. Aduh, yuk kakak mau undang semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini, glory. Siap ya? Tangan dan kakinya dihentak. Hep, hop. Ayo adik-adik, digerakkan semua badannya. Kita memuji Tuhan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, puji. Sekali lagi ya, lebih semangat lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Haleluya. Haleluya, puji. Memuji Tuhan. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan ucapan syukur kita. Semangat ya adik-adik ya. Haleluya. Siap ya? Kita mulai bersama-sama. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji. Ayo semangat lagi. Sekali lagi ya, ayo semangat. Yang di rumah, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji. Ayo kita serukan, puji, mari kita puji Dia. Ayo puji lagi. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Mari kita puji Dia. Wah, udah memuji Tuhan, udah glory, haleluya. Oh iya, kita mengucap syukur. Allah kita itu luar biasa. Allah itu baik. Allah itu baik. Yeay. Ajak mama papa memuji Tuhan juga. Yuk, kita nyanyikan pujian ini. Allah itu baik. Yo, semangat ya adik-adik ya. Hey. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi ya. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik bagiku. Sekali lagi ya, kasih jempolnya dong buat mama papa. Allah
jempol buat mama papa. Allah itu baik, bener loh. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik banget. Sekali lagi, kasih jempol buat kakak dan adik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Allah itu baik. Dia baik banget. Dia baik bagiku loh. Baik bagiku. Dia baik bagiku. Yeay. Puji nama Tuhan. Sudah mama papa, udah ada kakak dan adik. Tuhan itu baik buat kita semua. Nah adik-adik, Yesus itu cuma satu-satunya loh adik-adik. Dia penolongku yang setia sampai saat ini. Adik-adik masih kecil sampai udah gede nanti. Yesus kita yang setia. Kita nyanyikan pujian ini ya. Yesus itulah satu-satunya. Satu. Yuk. Ayo kita belajar berhitung ya. Angka 1 dulu. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi loh. Angka 1 kita tunjuk. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji angkat kembali, angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Sekali lagi ya. Yesus itulah. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Upamu besar di surga. Sekali lagi ya. Upamu besar di surga. Tuh, tetap setia adik-adik. Luar biasa. Yuk. Oh iya ya, kita mau dengar firman Tuhan. Semangat ya adik-adik ya. Nanti ada kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan cerita buat kita semua. Yuk kita siapkan diri kita dengan satu pujian ya adik-adik. Yesus, kami memanggil-Mu Tuhan. Tuhan datang dong, kami mau mendengarkan firman-Mu. Yuk, Yesus ku panggil. Yesus, kami mengundang-Mu Tuhan. Dengan sikap berdoa. Ya, great. Ada mama papa, yuk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi ya. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus
sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Shalom adik-adik semuanya, apa kabar? Bertemu kembali bersama dengan Kak Prapto. Nah adik-adik, hari kemarin, minggu yang lalu ya, Kak Prapto mengajarkan tentang penguasaan diri dari satu tokoh yang bernama siapa? Raja Daud ya. Dan hari ini kita akan belajar lagi mengenai sesuatu yang sama, di mana kita belajar dari tokoh yang berbeda. Tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa, yang mengalahkan setan, yang mengalahkan kuasa maut, yang bisa membawa kita ke sorga. Siapakah dia? Sebelum Kak Prapto memberitahukan kepada adik-adik semua dan atau mungkin adik-adik sudah tahu siapa dia, kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami boleh bangun dengan keadaan sehat karena kasih Tuhan. Hari ini kami akan belajar bersama tentang kebenaran firman Tuhan. Ajar kami mengerti firman yang disampaikan oleh Kak Prapto. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, adik-adik, hari ini Kak Prapto akan mengajak adik-adik semuanya belajar tentang satu tokoh yang luar biasa. Tokoh ini adalah tokoh sepanjang masa, tokoh yang terus-menerus akan menjadi superhero gitu ya. Siapakah dia? Nah, Kak Prapto akan tunjukkan sesuatu. Adik-adik coba sebutkan ini apa namanya. 1, 2, 3. Hitung ya. 1, 2, 3. Mana? Belum? Hitung lagi ya. 1, 2, 3. Dan inilah yang Kak Prapto tunjukkan. Tereng. Apa? Ini apa adik-adik? Ini adalah salib, lambang salib. Salib tulisannya seperti apa? Nggak kelihatan ya. Aduh, ya. Kalau salib itu tulisannya S A L I B. Apa? S A L I B. Dibaca salib. Nah, kalau kita berbicara salib atau kita melihat salib, maka kita mengingat siapa? Ayo, ingat siapa yang disalib? Bulan kemarin kita udah merayakan hari Jumat Agung dan juga Paskah. Jumat Agung adalah memperingati kematian Yesus yang meninggalkan tubuhnya turun dalam kerajaan maut. Ya, atau kalau disebut bahasanya adalah Yesus mati di kayu salib. Dan tulisan Yesus itu seperti apa hurufnya? Y E S U S. Di sini tulisannya seperti ini, kelihatan nggak ini ya? Semoga kelihatan ya. Yang disalibkan adalah Y E S U S. Yesus. Nah, adik-adik harus tahu bahwa Tuhan Yesus ketika dia menjadi manusia, dia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dari neraka, dari segala dosa. Itu sebabnya dia mau mati di kayu salib sebagai korban yang sempurna. Kenapa? Kalau dulu zaman perjanjian lama, pada saat orang berdosa,
Tuhan meminta bahwa orang kalau mau diampuni dosanya harus menyembelih kambing, menyembelih domba, menyembelih merpati, dan beberapa hewan yang diminta oleh Tuhan. Karena apa? Karena melalui pencurahan darah, maka Tuhan akan tidak marah kepada manusia. Tetapi korban dari hewan-hewan tersebut belum sempurna, adik-adik. Tuhan yang di sorga minta yang sempurna. Maka darah yang sempurna itu datangnya dari sorga sendiri, yaitu kedatangan Tuhan dalam rupa manusia, yaitu Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Dia meninggalkan tubuhnya dari salib, dia turun dalam kerajaan maut, dan dia mengatakan kepada maut bahwa dia tidak bisa ditahan dalam kematian. Nah, adik-adik, karena itu di hari yang ketiga Yesus bangkit lagi dari kematiannya. Berarti Yesus adalah Tuhan kita yang luar biasa. Nah, jadi adik-adik, untuk Yesus bisa sampai ke kayu salib, Tuhan Yesus melakukan satu hal, yaitu, aduh tulisannya nggak kelihatan ya, penguasaan diri. Penguasaan diri seperti apa, Kak Prapto? Pada waktu Yesus dicambuk, Yesus yang punya kuasa tidak menggunakan kuasanya. Yesus diam, Yesus menerima, karena Yesus mau menyelamatkan manusia di atas kayu salib. Pada saat Yesus diludahi, Yesus diam saja. Yesus membawa semua itu di kayu salib. Pada saat Yesus dimaki, diomelin, Yesus diam saja dan dia mengampuni di kayu salib. Nah, jadi pada saat Tuhan Yesus menguasai dirinya, tidak marah, maka Tuhan Yesus menjadi korban yang sempurna untuk kita yang percaya. Jadi kita harus bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang menjadi contoh dalam hidup kita, mau mengorbankan dirinya, menahan dirinya untuk tidak marah, dan menjadi juru selamat kita ketika dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Adik-adik sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat belum? Adik-adik harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa? Karena kita akan dibawa masuk dalam kerajaan sorga. Nanti bersama dengan Kak Prapto di sana ya. Karena Yesus telah menyelamatkan kita. Nah, adik-adik, Kak Prapto mau menyampaikan kepada kita semuanya bahwa kita harus belajar dari Tuhan Yesus yang disalibkan. Kita harus menahan diri kita. Kita tidak mudah marah-marah. Kita tidak suka marah kepada mama. Kita tidak marah pada papa. Tidak marah pada adik. Tidak marah pada kakak. Karena apa? Kita harus belajar seperti Tuhan Yesus menguasai dirinya. Ayo, hari ini Kak Prapto mengajak adik-adik semuanya supaya adik-adik mau belajar seperti Tuhan Yesus yang dengan menguasai diri, dia berhasil sampai di kayu salib, dan kemudian dia turun dalam kerajaan maut, dan di hari ketiga dia bangkit, menyatakan kemenangan, dan akan membawa adik-adik semua dan Kak Prapto masuk dalam kerajaan sorga. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan hari ini Kak Prapto ambil dari Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Terpujilah Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, yang membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Amin. Yuk kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman hari ini. Terima kasih untuk Tuhan Yesus yang sudah menjadi contoh atas hidup kami, untuk kami mengendalikan diri kami, untuk kami menguasai diri kami. Kami minta kepada Tuhan supaya Roh Kudus senantiasa menuntun adik-adik semua hidup seturut dalam kehendak Tuhan. Kak Prapto berdoa di dalam nama Yesus, adik-adik diberkati Tuhan, adik-adik disayang Tuhan, adik-adik juga akan dijadikan Tuhan sebagai anak kesayangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati juga kedua orang tua adik-adik semuanya di dalam pekerjaan, dan kami menyerahkan semua dalam nama Yesus Kristus. Kami mengakhiri kelas kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami untuk kami akan mengikuti ibadah di minggu depan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik jangan lupa, minggu depan kita masih ada ibadah lagi di dalam nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah.